Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita datang kembali membawa hati kita untuk beribadah kepadanya dalam ibadah doa malam Gereja Kristus Tuhan Citra Raya Surabaya. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mau bersaat teduh, kita mau fokus kepada apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Bapa, malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa kerinduan kami Tuhan. Kami membawa keluh kesah kami Tuhan. Kami membawa sukacita kami. Kami membawa syukur kami Tuhan ke bawah kaki-Mu. Kami mau datang Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa lagi dengan Engkau, muka dengan muka Tuhan. Biarlah di waktu yang singkat ini kami boleh lebih lagi mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ya Tuhan, kami rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami memulai ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk boleh datang
menghadap hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji kebesaran nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau membawa pujian lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas berkat-berkat-Nya yang melimpah dalam kondisi keterbatasan kita, dalam kondisi bencana yang tidak henti-hentinya. Satu hal yang pasti, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Anugerah-Nya, berkat-Nya selalu menyertai kita. Kasih-Nya melimpah dalam kondisi apapun, bahkan dalam situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan kita. Tuhan kita ajaib. Tuhanku, ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan, sebintang dan dengar bunyi guru, kuasa-Mu nyata di segenap alam, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bait kedua, Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa, dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosaku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan datang dengan suara sorak, sambutku pulang amat giranglah. Ku bersujud dan menyembah padamu, keagungan-Mu nyata bagiku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, diri kita masing-masing, beban, persoalan yang ada dalam diri kita masing-masing, baik rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, pergumulan. Kemudian kita juga akan berdoa untuk gereja di mana kita beribadah, untuk hamba Tuhan yang melayani, juga seluruh tim ibadah maupun tim yang lain yang mungkin saat ini belum bisa beribadah secara offline, tetapi tetap berperan untuk melayani Tuhan sepenuh dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Kita juga berdoa untuk kota tempat kita tinggal, negara tempat kita ada saat ini, pemimpin-pemimpin
bangsa dan negara kita. Mari kita mulai doa kita. Ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan, memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan, memohonkan pengampunan-Mu Tuhan. Bila kami, anak-anak-Mu, sering kali lupa, sering kali merasa tak berdaya, seolah-olah kami jauh daripada Engkau, seolah-olah Engkau tidak ada bersama dengan kami. Padahal kami tahu betul Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala kesusahan kami Tuhan. Baik dalam kesulitan kami dalam mencari mata pencaharian Tuhan, di tengah kondisi pandemi sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan ketika kami dalam kelemahan tubuh Tuhan, bahkan mungkin ada beberapa dari kami yang sempat positif Tuhan COVID-19, kami merasa seakan-akan ini akhir segalanya Tuhan. Kami lupa Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ampuni kami yang sering kali lalai untuk datang kepadamu. Malam hari ini kami datang membawa segala keluh kesah kami Tuhan, persoalan kami dalam pekerjaan kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, hubungan kami dengan suami istri, hubungan kami dengan anak-anak Tuhan, juga sakit penyakit yang mungkin menyerang tubuh kami, menggerogoti tubuh kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, segala macam persoalan yang kami hadapi, juga segala macam kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah ada bersama dengan kami, Tuhan beserta dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami beribadah Tuhan. Kami tahu hari-hari ini sudah setahun Tuhan kami tidak pernah beribadah bertatap muka satu sama lain. Tapi kami tetap mengucap syukur kalau kami masih boleh memuji nama Tuhan melalui daring Tuhan. Kami boleh streaming setiap minggu, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau semua boleh berjalan hingga saat ini, berkati hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap kuat dalam iman Tuhan, dalam pergumulan ibadah yang tidak bisa offline Tuhan, tapi mereka boleh dikuatkan, boleh tetap melayani Engkau dengan sepenuh hati. Juga tim-tim ibadah yang terlibat di dalamnya Tuhan, Tuhan beri hati yang benar-benar mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun. Kami menyerahkan gereja kami Tuhan, hamba Tuhan, majelis dan semua yang terlibat dalam pelayanan ke dalam tangan-Mu, juga jemaat-jemaat yang tidak bisa ikut ibadah offline Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kota tempat kami berada saat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan perlindungan kota ini dalam tangan-Mu. Biarlah kubu-kubu dan panji-panji-Mu yang menutup bungkus kota kami Tuhan, jauhkan dari segala macam mara bahaya, perpecahan dan segalanya yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kota di mana kami tinggal menjadi kota yang damai, menjadi tempat kami boleh memancarkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan kami sehari-hari, melalui keluarga kami, melalui usaha kami Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat, mulai dari kepala daerah, menteri, sampai dengan presiden Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau tutup bungkus para pemimpin kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin kami dengan bijaksana, sesuai dengan hikmat kemuliaan yang Tuhan taruh tanggung jawab dalam diri mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemimpin-pemimpin kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyatakan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau peralaskan doa kami ini Tuhan. Kami mau mengakhiri doa kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar. Engkau tidak kurang panjang, telinga-Mu tidak kurang panjang untuk mendengar seruan doa kami ini Tuhan. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita masuk lebih dalam firman Tuhan, penyampaian firman Tuhan, mari kita bawa hati kita lebih dalam lagi, menyembah Tuhan.
Katakan Aba Bapa, karena Dia adalah Allah Bapa kita yang ada di surga. Katakan sekali lagi, Aba Bapa. Aba Bapa. Aba Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Aba Bapa. Aba Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada hamba Tuhan.
Selamat malam, jemaat yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Mari bersama-sama kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan dari Roh Kudus, sehingga memampukan kita untuk berkonsentrasi, memampukan kita untuk memahami firman Tuhan. Mari bersama-sama saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kiranya Engkau yang Maha Hadir boleh memberkati setiap dari kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk berkonsentrasi, untuk bersama-sama membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berbagi demi keseimbangan. Tema ini akan didasarkan dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua, silakan jemaat boleh mengikuti di rumah masing-masing dengan Alkitab atau mungkin gadget kita masing-masing. Di sini LAI memberikan judul pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dan dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, beberapa hari ini saya dibuat merenung dengan beberapa peristiwa yang saya saksikan di pagi hari. Saya memang setiap pagi membiasakan diri untuk olahraga pagi. Saya jalan pagi, kemudian kadang saya lari pagi di sekitar area rumah saya. Dan beberapa hari ini saya menyaksikan tiba-tiba ada beberapa mobil yang menepi dan mereka kemudian mendekat kepada beberapa orang tukang becak, ada yang mendekat kepada petugas-petugas penyapu jalan, ada yang juga mereka menepi dan mendekat kepada petugas-petugas atau mereka yang bekerja sebagai loper koran. Menariknya ketika mobil-mobil ini menepi,
Kemudian saya melihat pintu jendela mobil mereka dibuka, dan saya bisa melihat ada sepasang tangan yang terulur dari jendela mobil itu dan memberikan sesuatu kepada mereka. Ada yang memberikan nasi bungkus, ada yang memberikan sekotak roti, ada yang memberikan minuman dan buah-buahan. Dan ketika kejadian itu saya lihat, saya juga melihat ada senyum sukacita, senyum sumringah, senyum penuh dengan ungkapan syukur dari mereka yang menerima bingkisan, mereka yang menerima nasi bungkus tersebut. Bahkan saya juga pernah melihat ada orang yang berjalan kaki pulang ke rumahnya, dan sambil berjalan kaki itu dia memberikan atau membagi-bagikan gorengan yang baru saja dia beli kepada tukang-tukang becak yang ada di sepanjang jalan menuju perjalanan pulang ke rumahnya. Satu persatu tukang becak itu diberikan gorengan oleh orang ini. Dan saya kembali bisa melihat senyum yang penuh dengan ungkapan syukur, senyum yang penuh dengan sukacita. Dan yang sangat menyentuh hati saya melihat beberapa waktu yang lalu ada seorang pengendara motor yang harus berhenti karena lampu lalu lintas menunjukkan lampu warna merah. Dan di tengah menunggu lampu warna hijau, pengendara motor ini kemudian dia tiba-tiba memanggil seorang petugas penyapu jalan yang adalah seorang ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu ini mendekat dan pengendara motor itu memberikan sekantong nasi bungkus kepada ibu ini. Dan ibu ini kemudian mengucapkan terima kasih sudah berbagi bagi kami. Dan setelah pengendara motor itu pergi, saya masih terus menyaksikan apa yang dilakukan oleh ibu petugas penyapu jalan ini. Dia kemudian setelah menerima nasi bungkus itu, dia segera bergegas menyeberang jalan. Dia menjumpai temannya yang lain yang bekerja sebagai loper koran. Dan kemudian di situ saya melihat ada semacam percakapan yang terjadi di antara mereka. Dan ketika nasi bungkus yang baru saja diterimanya itu diberikan kepada temannya yang adalah seorang loper koran ini, saya melihat temannya ini dia kaget dengan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu petugas pembersih jalan ini. Dia kemudian menerima nasi bungkus itu dan mengucapkan terima kasih gitu ya. Dan melalui peristiwa ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, hati saya menjadi tersentuh. Bukankah kalau kita perhatikan seorang ibu yang hanya bekerja sebagai petugas penyapu jalan, hidupnya juga mengalami kekurangan. Tetapi ketika dia mendapatkan berkat dari Tuhan, justru dia memberikan berkat itu kepada temannya yang lain yang bagi dia mungkin jauh lebih membutuhkan. Si ibu ini ketika menerimanya, dia tidak egois dengan dirinya sendiri. Dan melalui peristiwa-peristiwa yang saya perhatikan dan saya lihat di pagi hari ini, saya mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata masih ditemukan orang-orang yang baik di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Jemaat yang kasih Tuhan, saya tahu bahwa pandemi COVID-19 ini bukankah sudah memporak-porandakan kehidupan dari sebagian dari kita. Ada yang mengalami dampak secara perekonomian, ada yang mengalami dampak mungkin secara kesehatan, keharmonisan keluarga dan sebagainya. Banyak yang mengalami kesulitan di dalam kehidupan di tengah masa pandemi COVID-19. Bahkan ada orang-orang tertentu yang pernah berkata kepada saya, masa-masa sulit seperti ini kita harus banyak berhemat dengan keuangan kita. Kita harus mengurangi pengeluaran-pengeluaran tersier kita harus mengurangi pengeluaran-pengeluaran sekunder kita, dan kita fokus kepada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat premier dalam kehidupan kita. Bahkan di awal masa-masa pandemi COVID-19 ini di tahun yang lalu, tahun 2020, saya teringat dengan seorang remaja yang pernah berkata kepada saya ketika kami mengajak remaja-remaja ini untuk berbagi. Dia berkata demikian, "Loh, kok minta kita berbagi sih? Bukankah kita sendiri saja saat ini sedang mengalami kekurangan?" Kemudian remaja ini berkata kepada saya selanjutnya, "Bahkan uang jajan saya pun juga dikurangi karena orang tua saya juga mengalami pengurangan dalam pendapatan karena pandemi COVID-19." Jemaat yang kasih Tuhan, ketika saya mendengar apa yang dikatakan remaja itu, saya jadi berhenti sejenak. Saya hanya bisa tersenyum dan kemudian saya berkata kepada anak ini, "Memang benar apa yang kamu katakan, tetapi saya ingin berkata kepada kamu, sesungguhnya apa yang ingin dilakukan bersama ini, sebuah kegiatan berbagi, itu tidak dipaksakan untuk kamu. Tetapi biarlah ketika kamu berbagi itu berasal dari hati
yang rindu untuk mengasihi sesama. Berbagi tidak harus menunggu kamu harus menjadi kaya raya terlebih dahulu, tetapi justru di tengah kekurangan yang kamu alami saat ini, kamu masih bisa untuk berbagi. Saya katakan demikian kepada anak ini, kemudian remaja ini dia kembali menjadi berpikir dengan apa yang baru saja dia katakan, dan dia mengatakan, "Oke, Lose, saya mau berbagi." Nah, jemaat yang kasih Tuhan, saya rasa apa yang mungkin sudah kita upayakan dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu hal yang baik dan bijaksana. Namun jangan sampai yang sudah kita upayakan sedemikian rupa, semuanya itu mengurangi bahkan menghilangkan semangat kita dan sukacita kita untuk berbagi bagi sesama, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Demikian juga yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus yang tersurat dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ kita dapat melihat dengan jelas pada waktu itu Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk belajar dari jemaat yang ada di Makedonia. Dalam ayat yang kedua, Paulus mengatakan bahwa jemaat Makedonia mereka adalah orang-orang yang kaya dalam kemurahan. Kalau kita perhatikan lebih lanjut dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8 ini, kita bisa melihat bahwa pada waktu itu ada satu latar belakang yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus dan jemaat-jemaat Makedonia. Memang pada waktu itu ada semacam penggalangan dana yang dilakukan bagi orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem, yang bisa dikatakan mereka sangat membutuhkan bantuan. Jemaat dapat lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dan Paulus bersaksi bahwa jemaat Makedonia justru mereka tetap ikut berpartisipasi untuk memberikan bantuan dana melalui penggalangan dana yang dilakukan pada waktu itu. Paulus dalam kesaksiannya memuji pelayanan kasih yang sudah dilakukan jemaat-jemaat Makedonia pada waktu itu. Mengapa? Karena justru di tengah pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh jemaat Makedonia, beberapa sumber mengatakan mereka saat itu sedang dicobai oleh berbagai macam penderitaan. Akan tetapi di tengah penderitaan, bahkan dikatakan juga mereka sedang berada di tengah-tengah kemiskinan. Tetapi semuanya itu tidak membuat mereka menjadi tinggal diam, tidak membuat mereka menjadi patah semangat, justru mereka semakin terkobarkan semangat mereka untuk berbagi. Bahkan di dalam ayat yang kedua dikatakan mereka sukacita untuk berbagi di tengah segala penderitaan yang mereka alami. Dan dalam ayat yang ketiga sangat menarik juga dikatakan tidak hanya sekedar sukacita untuk berbagi, bahkan mereka itu ketika memberi melampaui kemampuan yang mereka miliki. Dalam ayat yang keempat juga dikatakan mereka berlomba-lomba dengan kerelaan hati. Mereka ambil bagian dalam pelayanan bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Di tengah segala kesulitan mereka, di tengah segala kekurangan yang mereka alami, mereka berlomba-lomba untuk bisa melayani orang-orang kudus yang ada di sana. Supaya apa? Supaya dikatakan mereka boleh beroleh kasih karunia dari Allah. Jemaat yang kasih Tuhan, berbagi adalah sebuah pelayanan kasih yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mungkin kita perlu bertanya di dalam kehidupan ini, mengapa sih kita harus berbagi? Kenapa sebagai orang-orang percaya kita harus berbagi? Melalui bagian firman Tuhan ini kita bisa menemukan ada 3 alasan kenapa kita harus berbagi. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-5. Kita harus berbagi karena sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Artinya apa? Artinya hidup kita ini benar-benar miliknya Tuhan. Ketika kita berbicara hidup ini menjadi miliknya Tuhan, berarti segala materi, segala kekayaan, segala kepintaran, segala yang menjadi keberadaan dalam hidup kita, sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Ketika dikatakan semuanya itu milik Tuhan, artinya apa? Bahwa apa yang ada di dunia ini yang kita dapatkan, yang kita pakai, yang saat ini kita gunakan, sesungguhnya kita ini hanya memiliki hak pakai. Kita tidak memiliki hak milik atas segala berkat yang sudah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-5 dikatakan bahwa semuanya ini adalah milik Tuhan.
Hal ini ingin mengingatkan kepada kita, janganlah sampai hati ini melekat kepada harta kekayaan kita. Apalagi ketika kita mungkin dalam masa-masa sulit ini, kita dalam masa-masa kekurangan, masa-masa kemiskinan. Jangan menganggap bahwa harta-harta duniawi itu adalah segala-galanya dan melebihi Tuhan. Jangan sampai apa yang kita miliki saat ini benar-benar kita junjung tinggi menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, sehingga fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi fokus kita hanya kepada harta kekayaan kita, kesuksesan kita, kepintaran kita, dan keahlian yang kita miliki. Itu yang menjadi alasan pertama mengapa kita harus berbagi. Yang kedua, kita harus berbagi karena kita harus meneladani Yesus Kristus. Kita dapat lihat dalam ayat yang ke-9, dikatakan bahwa Yesus sekalipun kaya, namun menjadi miskin karena kita, yaitu supaya kita manusia berdosa dapat kaya dalam kekekalan. Itulah hakikat dan sifat dari Yesus Kristus yang dikatakan dia memberi dengan cara berkorban. Karena dosa yang telah kita lakukan membuat Yesus itu harus disalibkan dan dia harus berkorban bagi kita semua. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, sesungguhnya itu menunjukkan kondisi bahwa dia hina, dia sedang dihinakan, dia sedang dimiskinkan dengan status dia sebagai Allah, status dia sebagai Tuhan. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, artinya apa ketika dikatakan kita harus meneladani Yesus Kristus yang sudah berbagi, yang rela mati di atas kayu salib? Bahwa di sini kita harus belajar berbagi itu hendaklah dilakukan dengan kerelaan hati. Berbagi itu hendaknya dilakukan dengan keikhlasan hati, seperti Yesus Kristus yang telah berkorban dan telah mati di atas kayu salib. Itu alasan yang kedua mengapa kita harus berbagi di dalam kehidupan ini. Dan alasan yang ketiga kita bisa lihat dalam ayat yang ke-13. Di situ dikatakan supaya ada keseimbangan. Kita diminta berbagi oleh Rasul Paulus secara khusus oleh Tuhan, supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan kita, supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, secara khusus dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa supaya ada keseimbangan gitu ya di dalam kehidupan, dan keseimbangan itu adalah, atau definisi keseimbangan adalah kelebihan kita mencukupkan kekurangan mereka dan kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kita. Dan dalam ayat yang ke-15 juga dikatakan orang yang mengumpulkan banyak itu tidak akan kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Jadi tindakan berbagi itu sesungguhnya supaya apa? Supaya menciptakan keseimbangan di dalam hidup kita. Berbagi sekali lagi tidak hanya berbicara tentang uang atau materi kekayaan kita. Berbagi itu bisa berarti kita berbagi tentang perjalanan iman kita. Berbagi dengan apa yang kita bisa, apa yang menjadi keahlian kita. Berbagi itu juga bisa dilakukan melalui perkataan kita, dengan memberikan semangat, dengan terus mendukung rekan-rekan kita yang mungkin saat ini mengalami kesulitan di tengah masa pandemi COVID-19. Mungkin berbagi itu juga berbicara tentang berbagi pengetahuan, berbagi tenaga, dan juga kesungguhan hati kita. Jemaat yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita harus memiliki kehidupan yang berbagi. Kapan jemaat yang dikasih Tuhan terakhir melakukan kegiatan berbagi? Kapan di antara kita terakhir kali melakukan sebuah pelayanan kasih secara khusus di tengah masa pandemi COVID-19? Mungkin ada yang bilang, loh saya banyak di rumah, saya banyak hanya fokus pada keluarga saya. Mungkin saya sudah lama tidak berbagi kepada sesama. Karena sesungguhnya saya mengalami kesulitan di tengah masa pandemi COVID-19. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengajak kita belajar dari jemaat Makedonia. Walaupun mereka di tengah-tengah penderitaan, walaupun mereka di tengah kesulitan, walaupun mereka juga di tengah-tengah kemiskinan, kekurangan mereka, tetapi mereka masih tetap bersemangat, sukacita dengan damai sejahtera. Mereka berkobar-kobar untuk berbagi bagi sesama. Oleh karena itu, berbagi bukan berbicara tentang kondisi kita. Kita harus kondisi kaya, kondisi baik, gitu ya, baru kita berbagi. Tetapi berbagi itu harus kita lakukan senantiasa, setiap saat. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan di tengah masa pandemi COVID-19.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan kita dan kehidupan bagi sesama. Mari bersama-sama kita akan berdoa, kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan kalau seandainya selama masa pandemi COVID-19 ini kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, kita lupa untuk berbagi bagi sesama. Mari bersama-sama kita akan berdoa, saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari jemaat Makedonia. Walaupun mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kesulitan di dalam kehidupan, dan bahkan dikatakan mereka mengalami kemiskinan, namun mereka masih mempunyai kerinduan untuk berbagi. Tidak mudah memang Tuhan berbagi di tengah masa-masa sulit pandemi COVID-19. Tetapi biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan semuanya ini, supaya kami benar-benar memiliki kehidupan yang hanya fokus kepada Tuhan dengan segala pengharapan kami, dengan segala kerinduan kami untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dan kami rencanakan dengan kegiatan pelayanan kasih kami untuk berbagi bagi sesama, membantu kami untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi hidup kami boleh berfokus kepada Tuhan, dan terlebih lagi berfokus kepada sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan dari Engkau, biarlah kami berbagi supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kasih Tuhan, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya kita harus berpergian, jangan lupa tetap mengenakan masker kita dan juga jangan bergerombol. Kiranya di tengah masa-masa pandemi ini kita tetap boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan ketika kita memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan, sesungguhnya kita ikut menjaga kehidupan, dan itu merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.